Drop what you're doing and stop Spider-Man. Wait, you? I guess it can. Hello Brovers, pada video kali ini gue akan membawakan alur cerita film Spider-Man Across the Spider-Verse. Ini film masih ramai banget diperbincangkan banyak orang di TikTok, FYP, semuanya ini cuy. Ya gimana enggak, pihak Sony Pictures ini selaku rumah produksi sudah mengkonfirmasi bahwa ada 250 varian Spider-Man yang muncul di film ini. Gila nggak tuh? No Way Home 3 biji nongol aja kita teriak cuy, bagaimana ini satu fakultas isinya Spider-Man semua. Dan terlebih lagi, ratusan Spider-Man ini bakalan berkonfrontasi dengan satu orang Spider-Man yang baru join kelompok mereka. Dia bernama Miles Morales. Kebayang gak sih lu lawan 250 Spider-Man sendirian? Sebelum dimulai silahkan di like, subscribe, aktifkan juga loncengnya, serta share ke teman-teman kalian yang mungkin mereka tuh suka banget gitu dengan karakter Spider-Man dan belum kesampaian untuk nonton film ini, entah itu jadwalnya padat dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalkan kalian lihat secara detail gitu ya, sampai Spider-Man zaman jadul kayak tahun 90-an, Spider-Man remaster PS5 itu ada cuy di film ini. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, ini dia Spider-Man Across the Spider-Verse. And welcome back to Story Movie by Cliponex. Film dibuka dengan Gwen Stacy di Universe Earth 65. Ia kini menjalani kesehariannya sebagai seorang drummer di salah satu band. Namun, ia memutuskan untuk pergi atau hengkang dari band itu karena merasa tidak cocok dengan semua personilnya yang tidak mengerti perasaannya dia gitu. Sesampainya di luar, Gwen kembali membayangkan masanya bersama Miles Morales. Nah, sosok Miles Morales ini merupakan satu-satunya pria yang ternyata mengisi hatinya Gwen dikala dia lagi galau-galaunya sehabis ditinggal oleh sosok Peter Parker. Ya, di universe ini laba-labanya itu nggak menggigit Peter, tapi menggigit Gwen, sehingga Gwen ini menjadi Spider-Woman, sedangkan Peter tetap menjadi remaja culun yang sering dibully di sekolahnya. Hingga pada akhirnya mental Peter Parker ini mulai rusak dan menemukan sebuah ramuan untuk membuatnya kuat agar tidak ditindas lagi. Singkat cerita, bukannya menjadi manusia super gitu ya, sosok Peter ini malah berubah jadi manusia siluman biawak yang mengacaukan pesta untuk membunuh pembulinya atau balas dendam. Namun di saat yang bersamaan, Gwen mencegah biawak suram itu dan baru ketahuan kalau dia adalah Peter Parker, orang yang selama ini ia cintai. Singkat cerita, Peter Parker ini modar dan Spider-Woman justru dijadikan sebagai tersangka utama atas pembunuhan Peter Parker. Pada universe ini ternyata pembawa berita The Daily Bugle adalah J. Jonah Jameson cuy. Sama seperti Spider-Man Tobey yang jadi owner koran Daily Bugle, atau kayak Tom Holland yang diberitakan identitasnya di No Way Home. Sama si J. Jonah Jameson ini. Saat tiba di rumah, Gwen dan ayahnya pun masih berselisih terkait Spider-Woman yang malah ditetapkan sebagai tersangka. Namun tak lama dari itu, terdapat laporan bahwa ada teror di sebuah museum. Ayah Gwen pun berangkat ke sana, sedangkan Gwen pergi lewat jendela dalam wujud Spider-Woman. Sesampainya di sana, Gwen ini masuk dengan menahan semua polisi agar mereka tuh gak ikut campur gitu. Di dalam ia dikejutkan dengan sosok Vulture, namun bukan berasal dari universe-nya Gwen, melainkan berasal dari universe lain gitu. Nasib dia sama seperti Vulture MCU yang justru terpental ke universe-nya Venom atau Peter Andrew atau siapapun Spider-Man-nya di universe Venom, gue gak tahu. Dan event itu terjadi gara-gara Spider-Man No Way Home. Nah, saat Gwen terpojok, tiba-tiba I'm sorry, who exactly are you supposed
classified. Ya, sosok Spider-Man misterius datang memukul Vulture hingga mental jauh. Jelas di sini Gwen tahu betul bahwa sosok Spider-Man ini merupakan penjelajah multiverse karena ia menggunakan jam yang dapat membuka portal multiverse dan bentuknya tuh kayak heksagonal gitu. Di sini Gwen sempat bingung, bukannya multiverse sudah tidak rusak karena mereka itu kan memperbaikinya di film sebelumnya. Namun, sosok Spider-Man ini yang menjuluki nama dia itu sebagai Miguel menjawab bahwa itu bukan menyelesaikan masalah, melainkan meledakin masalah menjadi lebih besar lagi. Plus kejadian tersebut makin diperparah dengan ulahnya si calon maba yang bete gak keterima kuliah di No Way Home hingga membuat sebuah glitch besar pada Spider-Verse. Miguel di sini juga datang untuk memperbaiki realita yang seharusnya terjadi gitu ya. Mirip seperti TVA di serial Loki Marvel Studios. Di sini juga Miguel sempat konfirmasi bahwa dia nggak mau masuk universe 199999 MCU. Dengan kata lain, Miguel ternyata kepental juga ke universe MCU pada event No Way Home. Namun, karena di No Way Home itu kesorotnya cuma 3, jadi ya Miguel nggak dapat screen time aja gitu. Terjadilah tag team yang keren banget antara Miguel dan Spider-Woman di sini. Doctor Strange, a little nerd back on Earth 1999. Tyler, can you please, Nah, you gotta say it first. Karena Miguel sudah mulai kerepotan, ia meminta asistennya yang bernama Layla untuk kirim bantuan. Dalam hitungan detik, bantuan datang dan ternyata dia adalah Jessica Drew, sosok Spider-Woman juga. Cuman pakai motor gitu cuy, doi ngabers. but so hot. Will you adopt me? Namun di sini Miguel malah makin emosi gara-gara polisinya teh ngahesekeun ternyata. Untungnya kekacauan ini bisa ditangani Gwen dengan sigap. Namun bukannya mendapat pujian, Gwen malah tetap dijadikan sebagai tersangka atas pembunuhan Peter Parker. Karena Gwen merasa tidak ada cara lain gitu ya, ia pun melepas topengnya yang dimana jelas ayahnya sangat terkejut selama ini orang yang ia incar tuh merupakan putri kesayangannya sendiri. Namun ayahnya tetap bebal ketulang ternyata dan tidak mau mendengar penjelasannya si Gwen. Miguel pun bertindak menahan ayah Gwen. Jessica Drew membujuk Miguel untuk membawa Gwen ke organisasinya karena identitas Gwen di sini udah terbongkar gitu ya. Takutnya hidup Gwen malah makin rusak atau justru itu malah membuat keadaan makin parah seperti No Way Home gitu, anjing dia nyari Doctor Strange gitu kan, anjir suram. Singkat cerita, Miguel pun resmi mengikut sertakan Gwen dalam kelompoknya untuk selamatkan multiverse dari ancaman incursion. By the way, gue kepikiran kalau The Amazing Spider-Man 3 ini beneran dibuat, maka Peter Andrew bisa berkemungkinan jadi buron cuy, karena Mr. Fierce yang ada di post credit bisa aja memanipulasi berita seolah-olah Spider-Man lah yang membunuh Gwen. Berlanjut pada Miles Morales di Earth 1610 atau Universe Ultimate. Ia kini menjalani kesehariannya sebagai seorang siswa kelas akhir sekaligus pahlawan kota New York, the one and only Spider-Man penerus Peter Parker. Miles ini bisa dibilang masih adaptasi gitu sebenarnya dengan kehidupannya sebagai Spider-Man sekaligus pelajar yang sebentar lagi tuh mau kuliah. Dia juga merasa terkekang gitu oleh orang tuanya yang terlalu mengkhawatirkan dirinya. Di sisi lain, ada seorang pria berbadan serba putih dengan titik hitam di sekujur tubuhnya, dan dia berusaha merampok sebuah ATM.
Ya, kemampuannya itu adalah membuka portal ke satu tempat ke tempat lainnya seperti layaknya lubang cacing. Namun, Miles yang tanpa sengaja bertemu dengan pria ini malah mengejeknya karena namanya tuh konyol, yaitu The Spot. Walaupun dianggap konyol, namun di sini Miles kewalahan karena portal tersebut tidak bisa ditebak dari mana datangnya. Setelah membereskan The Spot, Miles kembali ke pengambilan rapot yang dimana kedua orang tuanya itu sudah menunggunya dari tadi. Di sini, Miles mengutarakan pendapatnya kalau ia ingin berkuliah di luar Brooklyn. Ia ingin mendapat suasana yang baru dan ingin lebih mandiri. Akan tetapi, orang tua Miles tidak mengizinkannya. Tak lama dari itu, Spider Sense milik Miles kembali mendeteksi The Spot yang ternyata berhasil bebas. Ia pun kembali berhadapan dengan The Spot saat itu juga meninggalkan momen pengambilan rapotnya. Singkat cerita, Miles, ayahnya, dan juga The Spot sampai ke bangunan bekas Alchemax yang merupakan tempat final battle di film pertama. Di situ, The Spot mengungkapkan bahwa ia ingin balas dendam ke Miles Morales karena seharusnya dia yang mendapat kekuatan itu. Dia yang membawa laba-laba radioaktif dari universe lain ke universe ini. Namun, Miles yang digigit dan menjadi Spider-Man. The Spot juga ternyata berada di lokasi saat reaktor Alchemax meledak. Itu sebabnya pria ini mendapat wujud serta kekuatan portal dimensi. Namun karena peristiwa itu juga, The Spot ini jadi dijauhin gitu sama keluarga, terus dipecat hingga kehilangan harapan hidup. Makanya ia ingin membalaskan dendamnya kepada Miles Morales. Sesaat ia ingin menyerang Miles, tiba-tiba ya, dia nyungsep ke portal hitamnya sendiri. Sedangkan Miles sempat curhat dengan ayahnya yang tidak menyadari bahwa orang yang diajak bicara itu adalah anaknya sendiri. Di sisi lain, The Spot pun menyadari bahwa ia sedang berada di Gap Junction atau persimpangan multiverse. Ya, kekuatannya baru saja terupgrade. Yang tadinya buka portal ke tempat lain, sekarang bisa buka portal multiverse. Ia pun mencoba untuk masuk ke salah satu portal tersebut. Ia sempat masuk ke Earth Cartoon tahun 90-an gitu. Mungkin ini adalah universe yang sempat hadir juga di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ia juga sempat ke universe Lego Earth 13122. Lebih tepatnya di kantor The Daily Bugle. Terus dia juga masuk ke Earth 688 yang ternyata merupakan universe-nya Venom. Ia juga sempat bertemu dengan Mr. Chen yang terlihat tidak terkejut karena ya dia udah biasa ngelihat Venom gitu ya. Ia pun kembali ke universe Earth 1610 untuk mencari cara mengendalikan portal multiverse itu. Sedangkan pada Earth 13122, Peter Parker Lego mengabarkan pihak Spider Society yang dipimpin oleh Miguel bahwa ada sosok anomali berbahaya yang dapat mengacaukan multiverse. Balik lagi ke Miles yang telat menghadiri acara perayaan kenaikan pangkat ayahnya yang akan menjadi kapten. Karena hal tersebut, akhirnya Miles ini malah dihukum gak boleh keluar kamar. Saat berada di kamarnya, Miles masih kepikiran dengan Gwen, bagaimana kabarnya sekarang gitu ya di universe-nya dia. Akan tetapi secara tiba-tiba muncul portal heksagonal dari atap dan ternyata dia adalah ya, Gwen mengunjungi Miles. Ia pun mengajak Miles jalan-jalan untuk menikmati senja bersama. Di situ Gwen menceritakan pada Miles soal Miguel O'Hara, sang pemimpin Spider Society atau Spider-Man 2099. Terus ada orang paling indie yaitu Hobie Brown. Dan masih banyak varian Spider-Man yang dikumpulkan untuk melindungi multiverse. Faktanya, Gwen pun datang ke universe ini bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk menangkap The Spot yang kini menjadi ancaman tingkat tinggi karena bisa pindah-pindah universe. Laporan itu awalnya dikirim sama si Peter Parker Lego itu ya. Singkat cerita, mereka berdua pun mendapat momen romantis gitu cuy, dimana Gwen bilang kalau seluruh variannya di multiverse ini jatuh cinta pada Spider-Man. Namun, si Miles ini baru aja mau mulai gitu ya kan. Akan tetapi, semuanya
berakhir tidak baik, itu kata Gwen gitu kan ya. Ini sebenarnya jadi konfirmasi bahwa Gwen ini sudah melihat takdir Gwen Stacy di Amazing Spider-Man yang tewas di tangan Peter Andrew. Namun di sini Miles jadi punya keinginan untuk gabung sama Spider Society. Akan tetapi Gwen menolak keras Miles untuk gabung dengan berbagai macam alasan. Sampai pada akhirnya Gwen berkenalan dengan nyokapnya Miles. Akan tetapi selang beberapa waktu Gwen ini harus pergi karena ia mendapat laporan terkait The Spot yang ternyata sudah tertangkap kamera mikronya. Namun sesampainya di sana, ia kaget karena The Spot telah melakukan rencananya duluan. Tanpa disadari, Miles ternyata membuntuti si Gwen dengan kemampuan invisible-nya. Ia pun menyaksikan Jessica Drew yang menjadi penanggung jawab atas misinya Gwen ini. Di sini juga terungkap fakta kalau The Spot memiliki nama asli Dr. Jonathan On. Jelas di sini Gwen kena semprot si Jessica karena membiarkan The Spot pergi dari Universe 1610. Dan kini berpotensi untuk membuat kekacauan selagi dia sedang asik dengan Miles. Jessica Drew juga sangat melarang Gwen untuk mendekati Miles karena suatu alasan dari Miguel yang masih dirahasiakan. Miles yang mendengar hal tersebut pun memutuskan untuk masuk ke portal heksagonal itu dan ternyata ia terbawa ke Earth 50101. Lebih tepatnya di Mumbatan, India, lengkap dengan background spam klaksonnya cuy. Ia pun terus mengejar si Gwen yang ternyata sedang membututi The Spot yang masuk ke universe ini. Saat Gwen sadar, ia pun juga kesulitan meladeni Miles yang terkena glitch akibat efek nyebrang multiverse tanpa jam tangan Spider Society. Untungnya, mereka berhasil ditolong oleh Spider-Man Vrindavan atau Pavitr Prabhakar. And even he got a watch? Yeah. Gayatri, she's an extremely classy teenager. Hey girl, tonight I was thinking. Traffic is, this is where the traffic is, this is also where the traffic is, there's traffic here too, but this is where the British stole all of our stuff. Dia mempunyai kekasih bernama Gayatri, kayak semacam Gwen variant gitu ya. Faktanya, The Spot ini ingin pergi ke Alchemax Mumbatan untuk mendapatkan energi yang jauh lebih besar lagi gitu loh cuy. Saat mereka sedang terpojok, tiba-tiba bala bantuan dari Spider Society datang. Ternyata dia adalah Hobie Brown, aka Spider-Punk. Mereka pun tag team untuk kalahkan The Spot. Hobie Brown, with art pieces, or having a laugh at the pub with a man then. I'm not a role model. Labels. Wendy, you left your jumper around my place. Well, what's a jumper? It's a sweater. Oh! This is gonna be good for us, Spider-Man. Akan tetapi mereka ternyata gagal karena The Spot berhasil masuk ke energi dari collider tersebut. Di sini Miles sempat terhubung dengan The Spot yang ternyata akan melakukan rencana pembunuhan kepada ayahnya Miles yang sebentar lagi jadi kapten. Namun kini mereka harus menahan gedung Alchemax Mumbatan untuk selamatkan orang yang ada di bawahnya. I'll do it, but not because you told me to. I'm on it. Di sini ada sebuah peristiwa yang membuat Pavitr tidak bisa selamatkan ayahnya Gayatri karena dia sendiri sedang menahan satu bus yang isinya tuh adalah Gayatri itu sendiri. Namun Miles di sini ternyata menyelamatkannya walaupun sudah dilarang oleh Gwen. Singkat cerita, Miles, Hobie, Pavitr Prabhakar, dan juga Gwen mendapat pujian dari masyarakat Mumbatan. Akan tetapi, Gwen semakin khawatir karena peristiwa tersebut malah mendapat notifikasi dengan tulisan
canon event terganggu. Tak lama dari itu, tim keamanan yang dipimpin oleh Jessica Drew datang untuk membereskan sebuah portal hitam yang hendak menelan apapun yang ada di sekitarnya. Jessica pun mau mereka berempat menghadap Miguel karena ini kesalahan besar. Singkat cerita, mereka berempat sampai nih di Earth 928, lebih tepatnya di Nueva York, markas Spider Society. Di sini ada cameo seorang Spidey muslimah gitu dengan nama Malala Windsor dari Earth 835 yang dimana dia ini ternyata kayak semacam Spider UK gitu. Tidak hanya itu, ada ratusan Spider-Man dan Spider-Woman yang udah dikumpulkan Miguel dan Jessica untuk memperbaiki multiverse. Saking randomnya ada Spider-Mobile dari Earth 83931. Terus ada Ben Reilly dari Earth 94 sebagai Scarlet Spider. Ada Web Slinger dan kudanya bernama Widow dari Earth 31913, bahkan ada Spider-Man Insomniac atau Spider-Man Remaster PS5 dari game ya PS5 itu sendiri ya, dengan kode Earth 1048. Spider Society juga menangkap beberapa villain yang sempat terpental ke sebuah universe dari universe lain gitu ya, sehingga mereka harus nangkep semuanya kemudian memulangkannya. Salah satu tahanannya itu ada The Prowler yang ternyata diperankan oleh Donald Glover. Masih belum jelas dia dari universe mana, namun untuk saat ini dia masih tidak diketahui. Kemudian ada Spider-Bite di mana Spider-Woman ini merupakan avatar dari sebuah sistem di Earth 22191. Nah, Spider-Bite ini punya tugas untuk menjadi penanggung jawab sistem di Spider Society, sekaligus penanggung jawab proyek pemulangan para villain yang nyasar ke universe lain. Singkat cerita, mereka pun menghadap Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Di sini, Miguel langsung pecah emosinya ngelihat Miles gara-gara kejadian di film pertama yang membuat multiverse kacau. Tak lama berselang, Peter B. Parker datang mengejutkan Miles, di mana sekarang dia itu ternyata udah punya anak dari MJ yang bernama Mayday. Miguel pun memberitahu bahwa yang dilakukan Miles dapat memicu incursion atau kehancuran universe. Walaupun niat Miles ini kan baik ya, ingin menyelamatkan orang yang sangat berarti bagi Pak Peter Prabakar. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang seharusnya kematian orang tersebut tuh nggak boleh dicegah karena itu terikat pada hukum absolute point yang justru akan membelokkan universe tersebut. Kenapa bisa berbahaya? Karena jika terlalu belok universe-nya ya bisa bertabrakan sama universe lain gitu ya. Miguel pun memberikan gambaran sistem multiverse yang tentu saja ini mengkonfirmasi bahwa sistemnya sama seperti yang digunakan pada MCU atau sistem yang sudah dibangun oleh He Who Remains terus pecah gara-gara si Loki. Sedangkan canon Spider-Verse sendiri merupakan sebuah peristiwa yang seharusnya terjadi agar Spider-Man tersebut tuh menjadi lebih kuat atau lebih dewasa dan universe-nya itu bisa berjalan dengan semestinya. Contoh, kematian Gwen pada Amazing Spider-Man 2 itu tuh nggak bisa diganggu-gugat karena jika Gwen tetap hidup, maka Peter Andrew tidak akan broken dan belajar untuk bangkit dari keterpurukan itu sehingga menjadi lebih tegar lagi. Sama seperti kematian Paman Ben atau siapapun orang paling berharga dari Spider-Man itu sendiri. Peristiwa canon seperti itu terikat absolute point. Pokoknya nggak boleh dirubah seenak jidat apalagi oleh orang yang berasal dari universe lain. Perbuatan Miles pada universe-nya Pak Peter Prabakar ini menjadi pemicu adanya kekacauan canon event yang baru saja terjadi atau bisa dibilang Nexus event ya kalau bahasa MCU-nya. Kini, universe-nya Pak Peter justru dalam bahaya karena bisa saja terkena peristiwa incursion atau tabrakan sama universe lain. Dan ya, terkonfirmasi sudah bahwa Gwen mengetahui nasibnya Peter Andrew yang kehilangan Kapten Stacy.
kehilangan Gwen Stacy juga dan kehilangan paman Ben. Di sini juga terungkap kalau Gwen sempat melarang Miles selamatkan ayah Gayatri karena ternyata Gwen itu tahu itu bisa memicu kerusakan canon event, bukan karena peduli sama Miles banget gitu. Miguel pun menjelaskan bahwa dulu dia juga seperti Miles yang meladeni egonya untuk mencari keluarganya di universe lain. Dan kebetulan pada universe tersebut ada varian Miguel yang tewas tertembak. Ia pun menggantikan sosok Miguel di universe itu untuk hidup damai di sana. Akan tetapi universe tersebut malah lenyap karena incursion. Pada kejadian itu, Peter B. Parker berada dalam universe yang sama dan menyaksikan betapa pedihnya Miguel yang kehilangan segalanya. Di sini ada quotes-nya, nanti gue taruh di ending aja. Namun, Miles merasa ragu karena ia tidak tega melihat orang yang ia sayangi tewas pada misi. Miles pun di sini tetap kekeh ingin segera selamatkan ayahnya, walaupun itu harus merusak timeline. Jelas di sini Miguel tuh kan pasti ngelarang Miles karena bagi Miguel kematian satu orang itu tidak sebanding dengan kehancuran satu universe. Di sini juga ada The Spectacular Spider-Man yang berusaha menasehati Miles. Anjay, siapa nih yang sering nonton serial The Spectacular Spider-Man? Zaman dulu gue sering banget anjir pulang sekolah nonton serial yang ini. Keren asli ceritanya. Oke, back to topic. Nah, si Miles ini tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya walaupun itu udah dibilangin gitu ya. Itu teh nggak boleh gitu anjir. Emang bebal Gen Z parah. Miles pun ditahan oleh Miguel di sini. Di saat semua teman Miles berdebat, Hobie kembali mengisyaratkan Miles untuk menggunakan gelombang listriknya agar bisa terbebas dari kurungan itu. Namun tidak semudah itu Verguso, karena Miguel memerintahkan ratusan varian Spider-Man dan Spider-Woman untuk menangkap Miles. Gila gak sih? Diudak Spider-Man sekabupaten, cok. Stop Spider-Man! I guess it can. He can do anything he can. Oh, dang, I pulled something. So, there's nowhere to run. I feel bad. Good. You're the reason I had her, okay? I wanted to be with you guys so badly. Stop pretending. You know where you're going. I have a plan. I just. Reporting for the moon. That's not good. Sampailah pada adegan puncak menuju klimaks gitu di mana Miles ternyata sengaja memancing paguyuban Spider-Man untuk memanjat kereta yang entah ujungnya sampai mana itu. Miguel yang sudah emosi pun mengungkapkan fakta yang sangat pahit sekali di mana Miles itu ternyata tergolong anomali karena laba-laba radioaktif yang menggigit Miles itu berasal dari universe lain yang seharusnya tidak menggigit Miles Morales. Itu sebabnya Gwen, Peter B. Parker, dan semua teman Miles yang mendukung Miles dulu tidak mau mengunjungi Miles di universe-nya karena itu dilarang oleh Miguel yang mengkonfirmasi bahwa Miles bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk jadi Spider-Man. Miles jelas di sini kecewa berat dengan semua fakta ini. Ia pun melontarkan Miguel menggunakan gelombang listriknya. Miles pun masuk ke alat pusat sistem Spider Society untuk mengirimnya pulang ke Earth 1610. Mesin tersebut pun mendeteksi DNA Miles kemudian membuat alamat universe untuk Miles pulang. Miguel pun datang untuk mencegah itu, namun ternyata Spider-Bite sadar bahwa tindakan Miguel itu sudah terlalu di luar batas gitu ya. Makanya dia membiarkan alat itu bekerja untuk membawa Miles pulang. Miguel yang geram pun akhirnya ngamuk sejadi-jadinya dengan mengirim
Gwen ini pulang ke universe-nya, atau bahasa gamernya mah di-kick dari Spider Society. Ia juga memerintahkan kaki tangannya untuk mengejar The Spot yang berada di universe Earth 1610 atau universe-nya Miles. Singkat cerita, Miles sampai di universe-nya. Ia pun tanpa pikir panjang langsung bergegas pulang ke rumah untuk memastikan keluarganya nih aman, biar nggak dibunuh gitu sama The Spot. Di sisi lain, Gwen akhirnya pulang dan mendapati ayahnya yang hidup sangat menyedihkan karena ia mengundurkan diri sebagai polisi daripada harus menangkap putri sematawayangnya. Hingga akhirnya tangis Gwen pecah ketika ayahnya menyatakan bahwa apa yang Gwen lakukan bukan hal yang salah. Ayah Gwen pun memberikan sebuah jam tangan yang ternyata barang itu dari Hobie Brown yang sempat singgah sementara ke universe Gwen untuk memberikan itu sebagai jaga-jaga gitu ya. Kalau kalian lihat si Hobie ini bahkan udah ngepin alamat universe-nya Miles Earth 1610 cuy, gile. Sedetail itu cuy film ini. Begitu dipakai ternyata benar. Bentuk portal heksagonalnya pun berbeda gitu dengan jamnya Spider Society. Ini kayak ada ornamen stiker-stiker gitu yang jadi ciri khasnya si Hobie. Sekaligus jadi konfirmasi kalau jam tangan ini adalah buatannya Hobie Brown. Singkat cerita, Miguel sampai ke universe Earth 1610 dan langsung berpencar. Miguel nyari The Spot. Jessica menjaga ayahnya Miles, sedangkan Scarlet Spider menjaga rumah Miles. Akan tetapi si abang berem ini ternyata dilempar tiba-tiba ke universe lain oleh Gwen yang baru saja sampai. Gwen pun langsung standby di rumah Miles, sedangkan Miles sendiri baru saja masuk ke rumah dan ia akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau dia adalah Spider-Man penerus Peter Parker ke ibunya sendiri. Namun jawaban dari ibunya adalah ya, Miles di sini agak sedikit bingung kok bisa ibunya itu nggak tahu menau soal Spider-Man, padahal kan viral di mana-mana gitu ya secara tiba-tiba. Ya, plot twist meleduk di sini cuy. Miles tidak dikirim ke universe Earth 1610, melainkan ke universe Earth 42. Dikarenakan mesin itu nge-scan DNA darahnya Miles yang ternyata sudah digigit laba-laba dari universe Earth 42 dan secara otomatis mesin itu ngirimnya justru ke universe Earth 42 dan bukan universe asalnya Miles. Di universe inilah laba-laba radioaktif yang menggigit Miles cuy berasal. Bahkan di universe ini karena laba-labanya nggak ada gitu ya, nggak ada Spider-Man cuy, makanya nyokapnya si Miles ini kagak tahu tentang Spider-Man. Tak lama dari itu Aaron Davis datang cuy. Ya, dia masih hidup di universe ini. Akan tetapi takdirnya berbalik. Di universe ini ayahnya Miles yang sudah modar. Tak lama dari itu Miles dilumpuhkan oleh seseorang. Sedangkan Gwen sendiri akhirnya menemui kedua orang tua Miles di universe Earth 1610 untuk memberitahu bahwa Miles sangat menyayangi kedua orang tuanya. Kalau di Indo udah diarak anjir keluar dari kamar pakai jaket hungkul gitu kan ya, aduh rambut urak-urakan alah sih ya. Eta mah udah fix diarak keliling komplek boy. Beruntung kamu dek tidak mendarat di universe plus 62. Oke, back to topic. Gwen pun pergi ke beberapa universe untuk merekrut beberapa anggota untuk menyelamatkan Miles. Sedangkan si Miles sendiri berhadapan dengan sosok The Prowler yang ternyata The Prowler di universe ini adalah Miles G. Morales. Balik lagi ke Gwen yang akhirnya berhasil membentuk tim Super Spider-nya. Ada Spider-Ham, ada Penny, Hobie, Abah Noir cuy, Abah Noir comeback boy, Pak Peter Prabakar, Spider-Bite dan tentu saja mentornya Miles yaitu Peter B. Parker yang ngebawa si Mayday. Bersambung pada Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang dirilis tahun depan. Digantung sama Sony setahun tah sih ya. Gimana guys? Kira-kira seru nggak film Spider-Man ini? Jujur menurut gua secara plot ini bisa nge-solo seisi MCU Phase 4 cuy. Asli deh sebagus itu ceritanya. Walaupun memang film ini sangat
apa ya, spesifik gitu ya ke fans Spider-Man. Kalau No Way Home itu kan orang yang nggak tahu Spider-Man aja bisa ngerti gitu sama ceritanya. Tapi kalau misalkan film ini harus bener-bener yang cinta banget gitu sama Spider-Man baru dapet gitu feel-nya. Mungkin segitu dulu video alur ceritanya. Kalau ada rekomendasi alur cerita film lainnya, sampaikan di kolom komentar. Mau film baru sekalipun, nggak apa-apa, kalau ada filenya bakal gue buatin cuy. Santai aja, karena ini channel kedua. Jadi ya emang diciptakan untuk ngebuat film-film yang jaraknya deket-deket gitu. Kalau kena kopi kanan ya bodo amat. Jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu mengenai film Spider-Man yang bisa menduduki posisi film superhero terbaik sepanjang masa ini. Gua Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.